Mas, di Kejawen ada pemahaman tentang sedulur papat, Mas. Orang-orang tertarik untuk mempelajarinya, Mas, ya. Ada juga yang salah paham, ya, sehingga mengatakan bahwa sedulur papat ini adalah sebuah sosok, ya. Kemudian ada juga hal yang mungkin lucu. Sedulur papat ini dulurmu yang ada di depan rumah, belakang, kanan, kiri. Adalah banyak yang pengertian ngawur seperti itu, Mas. Berarti tetangga. Tetangga, iya. Nah, mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan tentang ini, Mas, menurut pemahaman yang Mas Wahyu miliki. Sedulur papat ini ada banyak versi, Mas ya. Dan itu sah-sah saja, karena kita belajar dari sumber yang berbeda, bisa jadi hasilnya berbeda juga, Mas Yahya, ya. Sesuai saja dengan keyakinan masing-masing. Tetapi kalau Mas Yahya tanyanya ke saya, ya, berdasarkan pemahaman saya yang saya mengerti, ketahui tentang sedulur papat, ya. Sedulur papat ini adalah unsur, Mas Yahya, di dalam diri kita, yang memang ini sudah bersama kita sejak kita lahir ke dunia, Mas Yahya. Kalau di Kejawen saya menyebutnya sebagai kakang kawah adi ari-ari, ya. Tentu ada penjabarannya, Mas Yahya. Kalau dari semenjak kita lahir, kakang ini yang mana, ya toh? Ya, kakang itu adalah banyon kalau kata orang Jawa, Mas Yahya. Kalau secara medis air pelumas yang berwarna bening itu, Mas Yahya. Nah, kalau itu sudah keluar, barulah disusul dengan kawah. Kawah itu air ketuban, Mas Yahya. Air ketuban atau kawah ini sudah keluar, barulah di situ akan keluar yang namanya adi. Karena kalau nggak ada pelumas, ketuban nggak akan keluar, Mas Yahya. Pelumas itu atau kakang ini sebagai pembuka jalan, barulah ketuban keluar. Nah, setelah itu baru adinya keluar. Dan setelah adi keluar masih dikawal, Mas Yahya, dengan yang namanya ari-ari. Jadi secara fisik perwujudannya itu tadi, Mas Yahya. Tapi tentu ini adalah sebuah filosofi yang sangat dalam sekali. Jadi kalau kita mau mempelajari itu harus betul-betul paham supaya kita nggak ikut-ikutan, Mas Yahya. Nggak hanya katanya ya. Bahkan ada di beberapa versi yang mengatakan ada macam-macam lah, Mas Yahya. Saya nggak usah sebutkan sudah. Nah, kalau kita bicara tentang sedulur papat ini tadi, ini unsur, Mas Yahya. Nah, ini kalau ada di dalam diri kita, kita ini nggak bisa lepas dari 4 unsur, ya. Ada unsur air, unsur api, unsur tanah, dan unsur udara. Nah, keempat unsur ini ada di dalam diri kita, dan keempat unsur yang ada di dalam diri kita ini juga ada di alam semesta, Mas Yahya. Artinya sedulur papat ini berhubungan erat dengan itu. Apa yang ada di jagat raya ini kembar dengan apa yang ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Cuman di sini gambaran sebagai jagat mikronya dan di sana jagat rayanya. Nah, kalau kita mengenali itu, kita memahami itu, bukan hal yang sulit untuk kita bisa bukan menaklukkan dunia ya, tapi lebih tepatnya mungkin kita bisa menyelaraskan hidup ini, Mas Yahya, antara yang ada di diri kita dengan apa yang ada di alam semesta. Nah, kalau ini sinkron, maka apapun yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri kita ini, ya semuanya sejatinya sudah tersedia di alam semesta ini. Nah, kalau kita paham kuncinya, ya, mana yang menguasai unsur air, mana yang menguasai unsur tanah, unsur api, dan unsur udara, ya tentu akan klop dan jadi lebih mudah lah, Mas ya. Kurang lebih begitu. Berarti sedulur papat ini adalah unsur ya, Mas ya, dimana ada kakang, kawah, adi sebagai bayi tadi ya, Mas ya, kemudian disusul dengan ari-ari. Ini kan apa ya, bisa dibilang simbol lah ya, Mas, simbol kita lahir ke dunia. Kemudian ada juga perwujudannya di alam semesta ini ya, Mas ya. Intinya kompleks lah ini, gimana caranya biar kita menyelaraskan hidup kita ya, Mas ya. Iya, Mas Yahya. Jadi ya unsur ini kan tentu memiliki sifat masing-masing, Mas Yahya. Nah, di dalam diri kita juga demikian, gitu loh. Bisa disebut juga sebagai malaikat papat, ya. Yang mana itu juga sudah ada di dalam diri kita, Mas Yahya. Kalau nggak ada keempat itu nggak bisa hidup, gitu loh, Mas Yahya. Nggak ada salah satu aja hidupnya sudah nggak sempurna, Mas Yahya. Ya, ada malaikat 4 di dalam diri kita ini. Bukan malaikat yang seperti katanya itu sebuah sosok, sebuah
wujud makhluk ya, bahkan dikatakan malaikatnya itu ada sayapnya, bukan yang seperti itu, tapi malaikat 4 ini adalah gambaran daripada sifat yang ada di dalam diri kita ya. Nah, kalau perwujudannya ya cuman sebatas ini saja. Kalau nggak ada telinga, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak akan kita hidup. Sudah. Ya Mas, lalu kemudian apa fungsinya sedulur papat ini Mas? Oh, banyak orang-orang yang mungkin yang belajar penasaran ya, ingin tahu fungsinya juga. Katanya ada yang mengatakan kalau kita bisa mengendalikan sedulur papat, kita juga bisa mengendalikan hidup kita Mas. Secara otomatis Mas Yahya, sangat bermanfaat sekali. Kita mengendalikan 4 unsur yang ada di dalam diri kita, berarti kita akan mengendalikan 4 sifat yang ada di dalam diri kita. Artinya apa? Kita mampu mengendalikan semua ini Mas Yahya, keempat-empatnya ini. Ya, mengendalikan semua yang ada di dalam diri kita sama saja dengan kita mampu mengendalikan semua yang ada di jagat raya Mas Yahya, dalam segala hal. Dengan kita mampu ya Mas Yahya, mengendalikan diri kita, ya, kita mampu mengendalikan sedulur papat yang ada di dalam diri kita. Kita mampu mengendalikan 4 unsur yang ada di dalam diri kita, 4 sifat yang ada di dalam diri kita. Ya, kita juga akan mampu mengendalikan seluruh unsur yang ada di jagat raya ini. Karena apa? Ya, kuncinya aja di kita kok. Gambaran dari jagat raya itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, ini kalau dipakai ke sebuah keilmuan, ya bisa digunakan untuk macam-macam, untuk kekuatan ya, termasuk juga untuk kita bisa mengendalikan unsur air yang ada di jagat raya, bisa jadi pawang hujan misalkan, dan untuk hal-hal yang lainnya juga Mas Yahya. Intinya secara fungsi ini berfungsi untuk mempermudah atau memperingan di dalam kita menjalani kehidupan dalam hal apapun tentunya Mas Yahya. Termasuk juga tentang kerezekian, tentang keselamatan, tentang kemampuan atau kekuatan, ya tentang banyak hal lah Mas Yahya. Ya tentu kalau memfungsikan ini hal yang sangat sulit ya Mas ya, harus butuh pelajaran, pemahaman yang benar-benar paham ya Mas. Kemudian untuk cara merawatnya gimana Mas? Cara merawat sedulur papat ya, cara merawat sedulur papat itu gampang Mas Yahya. Kan sedulur papat ini diakui ketika kita lahir. Artinya ketika kita diberikan kehidupan. Ya, merawat sedulur papatnya tentu dengan cara kita memperingati hari kelahiran kita Mas Yahya. Jadi ketika, kalau untuk orang kejawen itu dengan kita berpuasa weton Mas Yahya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah enak ya orang kejawen menebus dosa hanya dengan puasa weton, begini begitu. Ini lelucon lah Mas Yahya. Bukan, kita nggak lari ke sana ya. Jadi kita mempelajari seluruh unsur kehidupan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita juga bisa mempelajari seluruh unsur kehidupan yang ada di alam semesta ini. Nah, merawat sedulur papat tentunya dengan cara kita memperingati hari kelahiran kita. Nah, hari kelahiran kita itu dikenal sebagai hari weton Mas Yahya. Weton itu hari dan juga pasarannya, misalkan seperti Sabtu Pahing, Jumat Legi, ya, Senin Wage, dan lain sebagainya. Jadi ketika hari weton kelahiran kita, disitulah kita peringati dengan cara kita melakukan tirakat, seperti kita berpuasa misalkan Mas Yahya. Jadi puasa weton itu pengertiannya adalah tentang bagaimana kita mampu mengenali sedulur papat yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mampu mengenali, kita kan jadi tahu fungsinya untuk apa. Nah, kalau kita tahu fungsinya, berarti ketika kita jalankan kan kita jadi dapat manfaatnya. Betul enggak Mas Yahya? Betul. Nah, itu. Jadi kalau ingin merawat sedulur papat yang ada di dalam diri kita, satu-satunya cara adalah dengan cara kita berpuasa weton Mas Yahya. Kalau saya tanya Mas Wahyu, cara memfungsikannya itu kira-kira bisa dibuka di sini nggak sih Mas? Memfungsikan apa ini? Memfungsikan sedulur papat yang katanya Mas Wahyu tadi menjelaskan kita bisa mengendalikan
air ya, seperti menyerang hujan ya kalau kita gini. mengendalikan semuanya lah. Gini Mas Yahya, kita berbicara tentang hal-hal seperti ini tentu hal-hal yang mohon maaf ya, kelihatannya itu mudah untuk dibicarakan, tetapi dipelajari itu tidak mudah. Sama halnya Mas Yahya dapat sebuah materi ya, materi tentang pengetahuan tertentu misalkan. Nah, sebagus apapun materi itu di dalam Mas Yahya mempelajarinya, tapi kalau Mas Yahya tidak pernah praktek, kira-kira tahu nggak kekurangannya di mana? Dan seberapa besar keberhasilannya itu kira-kira tahu nggak? Atau hanya sebatas kayak anak sekolah hanya sebatas berteori saja? Ya nggak kira bisa ya, nggak kira tahu ya. Ya makanya, sama halnya kayak, sekolah ahli ekonomi misalkan. Ya. Tapi kalau nggak pernah terjun, nggak pernah mempraktekkan, bagaimana dia mengelola sebuah ekonomi ini dengan baik, kira-kira bisa enggak? Nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Jadi itu bedanya gitu loh. Jadi mempelajari hal seperti ini itu ya memang kita harus mengerti betul, kemudian kita praktekkan. Ibaratnya pisau, kita tahu ini pisau untuk apa, kemudian kita asah. Kalau sudah tajam, kalau kepingin tahu setajam apa, ya harus kita gunakan, kan begitu. Lah kalau nggak digunakan, hanya dilihat begini kelihatannya tajam, ya belum tentu ini tajam beneran. Nah, semakin sering diasah, semakin sering digunakan, maka ya akan semakin lihai kita menggunakannya, Mas Yahya. Artinya, wah tingkat ketajamannya sudah semakin tajam itu. Ya, termasuk tentang pengertian sedulur papat ini. Jadi kalau mungkin Mas Yahya misalkan atau teman-teman ingin mengenal sedulur papat, ingin mempelajari, carilah sumber-sumber yang memang betul-betul paham, yang betul-betul mengerti. Jangan sampai hanya apa istilah Jawanya itu ilmu gaduk gitu ya, digaduk-gaduk gitu. Jadi semua itu ada pakemnya, ada dasarnya gitu loh Mas Yahya. Nah, yang paling sederhana itu rawatlah sedulur papat, kenali sedulur papat yang ada di dalam diri kita dengan cara kita berpuasa weton. Jadi fungsinya, sekali lagi, fungsi merawat sedulur papat atau fungsi kita berpuasa weton ini tentunya adalah untuk mempermudah, memperingan dalam hal apapun ketika kita menjalani hidup ini. Mau urusan cari rezeki, ya, urusan menyelesaikan masalah, urusan apapun yang ada di kehidupan kita ini jadi lebih mudah. Kenapa? Ya karena kita nggak lepas dari 4 unsur itu tadi. Nah kalau keempat-empatnya sudah mampu kita kendalikan, ya saya rasa akan lebih mudah. Kurang lebih begitu Mas Yahya. Ya Mas, berarti kalau ingin belajar lebih lanjut harus gimana ini Mas? Belajar sendiri-sendiri saja Mas Yahya. Bukan ke Mas Wahyu nih. Oh, jangan ya.